بسم الله الرحمن الرحيم. Makhtab, when Syar'i meets style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang baru dalam pembahasan kitab Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Babu maja'a fis sihri, bab tentang sihir. Sebagian ulama yang mensyarah kitab Tauhid menambahkan wal kahanah, dan perdukunan. Karena sihir dan perdukunan tidak mungkin terpisahkan. Jemaah sekalian, inilah salah satu petaka terbesar yang menimpa umat manusia, yaitu adanya para dukun dan tukang sihir yang mempraktekkan serta menyebarkan sihirnya. Karena ini termasuk kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk pembatal keislaman, yaitu sihir dan perdukunan. Maka seorang dukun dan tukang sihir adalah orang yang telah batal Islamnya, dan juga dia punya potensi besar untuk menyebabkan orang lain menjadi murtad seperti dia. Apalagi para dukun yang menyamar menjadi kiai, dianggap ustadz, atau disebut paranormal, orang pintar. Ya, seakan-akan mereka itu satu kelompok yang mesti dihargai keberadaannya. Maka orang-orang pun banyak tersesat oleh keberadaan mereka. Dan para ulama juga menamakan dukun-dukun itu termasuk para dajjal, yaitu dajjal kecil. Kenapa? Karena mereka termasuk pendusta besar untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, bab ini akan menyingkap kepada kita hakikat sihir dan perdukunan, dan hukum terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Kita masuk dalil yang pertama. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir,
maka menyebabkan dia tidak memiliki bagian sedikit pun di akhirat kelak. Surat Al-Baqarah ayat 102. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang gemar melakukan sihir dan perdukunan, dan sampai mereka menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam, dialah yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah menegaskan dalam ayat ini, pelajaran terpenting yang bisa kita petik adalah kufurnya sihir dan perdukunan itu. Di mana sisi pendalilannya? Karena Allah mengatakan orang yang melakukan sihir menyebabkan dia tidak memiliki bagian apapun, yaitu kenikmatan sedikit pun di akhirat kelak. Berarti dia kekal di neraka. Nggak mungkin dia masuk surga. Dan kita sudah pahami yang kekal di neraka itu hanyalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi ayat ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita kufurnya praktek sihir dan kafirnya orang yang melakukannya. Bahkan sekedar mempelajarinya dan mengajarkannya itu juga kufur. Masih di ayat yang sama Allah menyebutkan juga mereka mempelajari sihir yang menyebabkan mereka kafir. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan mereka mempelajari sihir itu dari keduanya. Keduanya di sini yang dimaksud adalah Harut dan Marut yang Allah utus untuk menguji manusia. Apa yang mereka pelajari? Sihir, kata Allah, yang dengannya yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Jadi Allah sebut di dalam ayat ini, masih di surat Al-Baqarah ayat 102, di antara dahsyatnya sihir bisa membuat suami istri bercerai. Ataupun sebaliknya, dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, bisa membuat orang saling mencintai. Mudah-mudahan masih ingat hadisnya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalatah syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi para dukun dan jimat-jimat serta tiwalah, pelet, adalah syirik. Jadi sama saja. Kalau di dalam ayat ini disebutkan memisahkan, membuat suami istri bercerai. Kalau dalam hadis disebutkan sebaliknya, membuat orang saling suka dengan sihir, yang biasa disebut dengan istilah pelet. Maka kedua malaikat ini berkata, "Innama nahnu fitnah." Kami ini hanya ujian. Jadi Allah utus dua malaikat ini untuk menguji manusia. Ujiannya apa? Sihir. Siapa yang mempelajarinya, maka dia kafir. Kata para malaikat, "Fala takfur." Janganlah kamu kafir. Maksudnya kamu jangan belajar sihir. Karena belajar sihir itu adalah kufur. Ini tentang mempelajarinya. Adapun tentang mengajarkannya, masih di ayat yang sama juga
Allah menegaskan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Maksudnya beliau tidak melakukan praktek sihir. Jadi ayat ini bantahan kepada orang-orang Yahudi juga yang menipu manusia. Kata mereka, sihir mereka itu warisan Nabi Sulaiman alaihissalam. Persis seperti hari ini. Para dukun, mereka namakan sihir mereka ajian Nabi Sulaiman. Pelet Nabi Yusuf. Subhanallah. Ini berdusta atas nama para nabi dan rasul. Menghina para nabi dan rasul, telah melakukan kekufuran seperti mereka. Persis seperti hari ini. Para dukun menipu manusia. Orang-orang Yahudi dahulu seperti itu, maka Allah bantah mereka. Kata Allah, Nabi Sulaiman tidak kafir. Maksudnya beliau tidak melakukan sihir. Akan tetapi kata Allah, yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi dari mana mereka bisa mempraktekkan sihir dan perdukunan? Dari ajaran setan. Bagaimana bisa mereka menyakiti orang dari jarak jauh? Karena dibantu setan. Gak mungkin tanpa dibantu setan. Bagaimana mereka bisa punya ilmu meringankan tubuh, punya ilmu tenaga dalam? Karena dibantu setan. Ini semuanya adalah permainan setan. Allah memberi isyarat kepada kita di dalam ayat yang mulia ini bahwa yang mereka lakukan adalah permainan setan. Baik, jadi mempraktekan, mempelajari dan mengajarkan sihir adalah kufur. Jadi belum dipraktekan, baru mempelajarinya sudah termasuk syirik. Begitu pula mengajarkannya. Bahkan termasuk syirik juga orang yang menyetujuinya. Sebagaimana insyaallah akan kita bahas di bab setelah ini dan setelahnya lagi tentang hukum orang yang mempercayai para dukun dan tukang sihir. Sama hukumnya. Tapi ada dalil umum di surat An-Nisa. Allah mengatakan, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Kenapa Allah hukumi cuma duduk-duduk dengan orang yang melakukan kekufuran? Hukumnya juga sama, kufur. Karena hadirnya dia di situ menunjukkan persetujuan. Jadi jemaah sekalian, sihir itu mempraktekannya syirik, mempelajarinya juga syirik, mengajarkannya juga syirik, menyetujuinya juga syirik. Menyetujui di sini berlaku untuk semua bentuk kekufuran. Kalau kita menyetujui kekufuran, maka naudzubillah kita juga kufur. Jadi harus kita mengingkari. Dan jemaah sekalian, hukum kufur ini disepakati seluruh ulama, termasuk ulama 4 madhab, bahwa belajar, mengajarkan dan mempraktekkan sihir adalah kekufuran. Sepakat seluruh ulama, termasuk para ulama 4 madhab. Hanya saja dinukil dari madhab Syafi'i, mereka merinci jika sihir itu mengharuskan dukunnya atau tukang sihirnya melakukan kesyirikan, maka hukumnya kufur. Kalau tidak, maka tidak.
Kalau tidak, berarti dengan apa mereka melakukan sihir itu? Dengan obat-obatan misalkan, atau dengan ramuan-ramuan. Maka jemaah sekalian, Syekh Sulaiman bin Abdullah, penulis kitab Taysirul Azizil Hamid, salah satu syarah kitab Tauhid, beliau menjelaskan, pada hakikatnya ulama sepakat, para dukun dan tukang sihir itu kafir. Hanya saja yang dimaksud oleh sebagian ulama Syafi'iyah, para penyihir yang menggunakan obat-obatan, sebenarnya bukan itu yang dibicarakan dalam syariat. Bukan itu yang dibicarakan dalam syariat. Itu hanyalah sihir majaz saja, hanya kiasan. Sebagaimana insya Allah nanti akan kita bahas sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, Inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara kepintaran berbicara itu terdapat sihir. Maka sihir yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah sihir yang sedang kita bahas, tapi itu hanya sihir secara majaz, secara kiasan. Kenapa? Karena orang itu saking pintarnya dia berbicara, pengaruhnya bisa seperti sihir. Dia bisa buat orang terpengaruh. Sihir kan memberikan pengaruh. Pengaruh pada fisik, pengaruh pada psikisnya atau pikirannya, dan bahkan bisa sampai tingkat membunuh atau memisahkan suami istri atau membuat orang saling cinta. Begitu pula orang yang pintar berkata-kata. Oleh karena itu hukumnya tergantung dia gunakan untuk apa kepintarannya dalam berbicara. Kalau dia gunakan untuk yang baik, ya hukumnya baik. Dia nasihati orang, dia buat orang ingat mati. Tapi kalau dia gunakan untuk yang salah, ya hukumnya juga tidak baik. Dia gunakan hanya untuk lawak misalkan, atau hal-hal yang tidak manfaat, maka mengikuti hukum kemana dia gunakan. Iya. Jadi kalau kita bicara sihir secara hakiki, perdukunan secara hakiki, maka ulama sepakat. Para dukun dan para tukang sihir itu telah batal keislaman mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, mereka adalah budak setan. Para dukun, para tukang sihir itu adalah budak-budaknya setan. Makanya setan mengajarkan sihir kepada mereka. Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia-manusia tersebut. Dan tentu tujuan daripada setan-setan ini adalah menyesatkan. Mereka membantu dia supaya bisa mempraktekkan sihir dan perdukunan agar orang ini menjadi sesat dan menjadi walinya, wali setan, kaki tangannya untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu jemaah sekalian, syiriknya para dukun dan tukang sihir ini adalah kesyirikan yang tidak bertepi. Karena makin musyrik, makin kafir dia, setan makin senang membantunya. Dia pun makin sakti. Kalau mau jadi sakti harus kafir dulu. Makin tunduk dia kepada keinginan setan, disuruh menyembelih untuk setannya, bahkan terkadang disuruh mengorbankan anaknya sendiri, dijadikan tumbal untuk setannya, agar setannya mau membantunya. Tapi untuk menipu manusia mereka bilang, itu khadam kami. Setannya dibilang pembantu dia, padahal dia budak setan. Maka semakin kafir, dia akan semakin sakti. Semakin tunduk kepada setannya, dia semakin disenangi, dibantu oleh setannya. Maka dia adalah
budak setan. Dia akan berdoa kepada setannya. Dia akan mendekatkan diri kepada setannya supaya dibantu, diajarkan sihir. Iya. Ini sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua, karena mereka sok tahu perkara gaib, mensejajarkan diri mereka dengan Allah. Padahal Allah telah menegaskan dalam banyak ayat, di antaranya di surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Maka orang-orang yang sok tahu perkara gaib sama saja dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak kekufuran yang kedua. Jadi luar biasa. Tukang sihir itu bisa menjadi makhluk yang paling kafir. Karena semakin banyak kekufurannya, makin senang setan untuk membantunya. Iya. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka beriman kepada al-jibit dan tagut. Surat An-Nisa ayat ke-51. Jemaah sekalian, ayat ini juga masih berbicara tentang ahlul kitab yang dulu pernah beriman ketika Allah menurunkan kitab kepada mereka. Kemudian mereka rubah keimanan mereka dari keimanan kepada Allah menjadi keimanan kepada al-jibit dan at-tagut. Artinya mereka sudah tidak beriman lagi kepada Allah karena sudah berpaling kepada al-jibit dan at-tagut. Mari kita lihat, Syekh menyebutkan asar-asar makna jibit dan tagut. Qala Umar, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, al-jibtu as-sihru. Al-jibit itu adalah sihir. Maka orang yang beriman atau percaya kepada sihir berarti dia tidak lagi beriman kepada Allah. Wat tagut asyaitan, sedangkan tagut adalah setan. Dia tagut yang paling besar. Wa qala Jabir, dan berkata sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, at-tawagit, para tagut itu juga bermakna kuhanun, para dukun. Kuhanun, para dukun. Jadi maksud ayat ini, orang-orang yang percaya kepada sihir dan dukun, mereka kafir. Ayat ini juga berbicara tentang orang-orang yang mempercayai mereka. Tapi ada bab khusus juga membahas tentang ini. Apalagi dukunnya itu sendiri. Kalau orang yang percaya mereka saja kafir, apalagi dukunnya, tentu dia lebih kafir lagi. Kemudian sahabat Jabir menjelaskan, kana yanzilu alaihimus syaitanu. Dahulu setan-setan turun kepada mereka, kepada para dukun itu. Fi kulli hayyin wahidun. Di setiap kampung ada satu dukun sebagai penyesatnya di situ. Kalau sekarang dukunnya itu sebagian menyamar sebagai ketua adat atau tokoh masyarakat atau bahkan ustadz dan kiai. Dialah yang suka memimpin upacara-upacara kesyirikan, buat sesajen, lalu untuk menipu manusia mereka namakan perbuatan dosa itu dengan nama-nama yang baik. Sedekah bumi, sedekah laut, akhirnya disebut kearifan lokal. Apanya yang arif itu? Itu dosa terbesar, bukan kearifan lokal, dan tidak berubah hukumnya walaupun mereka sebut itu sebuah kearifan lokal. Hukumnya tidaklah berubah. Iya. Dan jemaah sekalian, setan-setan yang
membantu para dukun ini, mereka juga membantu membisikkan berita-berita yang mereka curi dari pembicaraan malaikat. Sehingga terkadang apa yang dikatakan oleh para dukun itu benar, terjadi. Karena itu memang berita benar. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama menjelaskan gaib itu ada dua macam. Gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib yang mutlak artinya hanya Allah saja yang mengetahuinya, belum Allah beritahukan kepada seorang pun dari kalangan makhluknya, apakah para malaikat atau para rasul. Sedangkan gaib nisbi adalah perkara gaib yang telah diketahui oleh sebagian makhluk tapi belum diketahui sebagian yang lain. Nah, yang mampu dicuri dengar sehingga diketahui oleh para dukun adalah gaib nisbi tentunya. Sehingga yang mereka kabarkan benar, terjadi seperti ramalan mereka. Jadi jangan kita menyangka mereka sudah punya kekuatan super, sudah seperti Allah misalkan, tahu perkara gaib. Tidak. Kegaiban yang mereka tahu itu hakikatnya bukan gaib yang mutlak lagi. Kenapa? Karena Allah sudah mewahyukan itu kepada para malaikat. Lalu sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, para malaikat itu turun di awan, mereka berbicara antara satu dengan yang lainnya, maka para jin itu, setan-setan yang membantu para dukun, mereka mencuri dengar ucapan para malaikat tersebut. Dan Allah sebutkan tentang upaya para jin ini untuk mencuri pembicaraan malaikat di surat Al-Jin ayat ke-9, yaitu yang dikatakan oleh para jin yang sudah masuk Islam. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dahulu kata mereka, kami bisa duduk di satu tempat, yaitu di atas awan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, untuk mendengarkan ucapan para malaikat, lalu menyampaikan kepada para dukun tentang apa yang akan terjadi di bumi. Tetapi kata para jin ini, siapa yang mendengarkan sekarang, dia akan dapati panah-panah api yang mengawasi mereka, memburu mereka. Itu setelah diutusnya Rasulullah SAW. Dan itulah sebabnya mereka masuk Islam. Karena mereka kaget, ada apa di langit ini? Kok ada panah-panah api sekarang? Mereka pun mencari informasi, ternyata diutus seorang Nabi dan Rasul. Mereka datang mendengarkan beliau membaca Al-Quran dan mereka masuk Islam. Namun masih banyak sampai hari ini, walaupun di sini juga ada khilaf ulama, apakah setelah Nabi SAW diutus setan-setan masih melakukan itu? Pendapat yang kuat mayoritas ulama mengatakan, ya, mereka masih melakukan. Makanya masih banyak para dukun. Makanya masih banyak para dukun yang menyampaikan berita-berita gaib dan terkadang benar. Tapi Nabi SAW mengatakan tentang sifat para dukun, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Mereka tambahkan terhadap satu berita benar tersebut dengan 100 kedustaan. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada kita, para dukun itu adalah makhluk yang paling pendusta, yang paling suka berbohong. Karena itu juga keinginan setannya. Makin sering dia berbohong, setan akan menolong dan membantunya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan, sihir itu ada dua macam. Sihir hakiki dan sihir takhyili. Sihir hakiki artinya apa?
yang betul-betul terjadi. Bisa menyakiti orang, membuat sakit, sampai bahkan bisa membunuh. Memisahkan suami istri, membuat orang saling cinta, dan lain-lain. Tapi ingat ya, mereka tidak akan bisa memberi mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita hendaklah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan para tukang sihir ini. Minimalnya kita jaga zikir pagi petang. Baca dengan penuh kekhusyukan, kehadiran hati dan paham maknanya. Insya Allah itu termasuk benteng-benteng terkuat menghadapi gangguan para dukun dan tukang sihir. Iya. Ini yang pertama, sihir hakiki. Yang kedua, sihir takhyili. Sihir takhyili, yaitu pengkhayalan. Sihir pengkhayalan. Maksudnya gimana? Tidak terjadi secara hakiki. Hanya mata kita yang ditipu. Hanya mata kita yang ditipu. Disihir mata kita. Makanya jemaah sekalian, para ulama juga sepakat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau. Para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tukang sihir tidak bisa merubah hakikat. Nggak bisa merubah hakikat. Jadi antum nggak usah takut dikutuk jadi kodok. Sepakat ulama, tukang sihir nggak mungkin bisa merubah itu. Satu, nggak mungkin dia gandakan jadi dua. Satu zat nggak mungkin dia rubah ke zat lain. Tapi kok bisa? Ada orang pintar bergelar doktor, percaya kepada dukun, katanya bisa menggandakan uang. Dibawalah ke dukun itu, uangnya banyak sekali. Entah uangnya kembali atau tidak, dukunnya udah di penjara. Sepakat ulama itu nggak mungkin terjadi. Dan jemaah sekalian, kalau itu bisa terjadi, mungkin kita nggak akan mendengar lagi praktik perdukunan. Karena kalau begitu mereka sudah kaya raya, bisa menggandakan uang. Bayangkan, nggak perlu kerja, nggak perlu menabung, bisa menggandakan uang. Jadi ini nggak mungkin, mustahil. Lalu apa yang terjadi jika kita melihat itu ada di depan kita? Tiba-tiba satu jadi dua, tiba-tiba daun jadi uang. Bahkan jemaah sekalian, ada dukun atau tukang sihir memisahkan kepala dari badan, kemudian dia sambung kembali, dan itu tentu mustahil, nggak mungkin. Itu hanyalah pengkhayalan, tidak benar-benar terjadi. Mata kita yang disihir. Sebagaimana Allah sebutkan tentang para tukang sihir Fir'aun di surat Al-A'raf ayat 116. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir mata manusia dan membuat manusia takut. Kemudian di surat Toha ayat 66, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada beliau, yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam, dari sihir mereka seakan-akan tali-tali itu berjalan. Padahal tidak. Tali-tali tukang sihir Fir'aun nggak pernah berubah menjadi apapun. Tapi orang melihat dia sudah berubah menjadi ular-ular yang sangat banyak. Padahal tidak terjadi. Itu hanyalah tipuan mata. Maksudnya mata mereka yang disihir. Iya. Jadi jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran, para tukang sihir itu nggak perlu ditakuti. Tidak perlu ditakuti. Jadi jangan sampai kita yakin mereka bisa merubah sesuatu, lalu kita jadi takut kepada mereka, kemudian akhirnya apa? Kita tunduk kepada mau mereka. Mereka suruh bikin ritual ini dan itu, lalu kita tunduk kepada mereka, na'udzubillah. Dan Allah menegaskan juga di surat Toha ayat 69, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan beruntung
seorang tukang sihir itu dari manapun dia datang, dia nggak akan menang, dia nggak akan beruntung. Yakin itu. Asalkan kita mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Satu ayat lagi jemaah sekalian, masih di surat Al-Baqarah ayat 102. Ada juga lafaz yang menjelaskan bagaimana ketundukan para dukun dan tukang sihir itu kepada setan-setannya. Allah mengatakan, "Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman." Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan itu terhadap kerajaan Sulaiman. Jadi maksud ayat ini, setan-setan yang awalnya menipu mereka, mengatakan kepada mereka bahwa ini sihir warisan Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka mereka pun tertipu dengan sebab itu. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Masih ada permasalahan-permasalahan penting terkait dengan sihir dan perdukunan. Saking pentingnya masalah ini jemaah sekalian, di kitab Tauhid 5 bab berurutan. Semua membongkar tentang sihir dan perdukunan dan tipu daya mereka. Bagaimana cara mereka melakukan praktek sihir agar kita kenali untuk dijauhi. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.